A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah nabiyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudah ila yaumil qiyamah. Nawina ta'aluma wa ta'alima wa tadabbura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadata wal hasala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khairi bitigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita kembali dapat berkumpul secara virtual untuk melanjutkan pembacaan dan pendalaman pemahaman kitab Al-Jawahirul Kalamiyah karya daripada Syekh Thohir bin Shalih Al-Jazairi. Kita pada pertemuan kali ini sudah akan mulai masuk kepada pembahasan rukun iman yang keenam, sekaligus juga merupakan pembahasan yang kelima ya, rukun iman yang kelima, atau dalam hal ini juga masuk pembahasan yang kelima, bab yang kelima dari kitab ini, yaitu pembahasan mengenai iman kepada hari akhir atau disebut juga dengan hari kiamat. Insyaallah pada pertemuan ini kita akan membahas ya hal-hal yang mungkin tidak bisa kita lihat secara lahiriah saat ini ya, karena kita akan mengalami fase-fase ini nanti sendiri ketika memang sudah waktunya. Artinya dalam hal iman kepada hari akhir ini sifatnya adalah sam'iyat. Ya, kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sekaligus membenarkan. Ya, meskipun kita belum mengalami, tapi kita meyakini kebenarannya dan semuanya akan terjadi. Sederhananya iman kepada hari akhir itu adalah semacam itu yang juga nanti akan dibahas oleh Syekh Thohir Al-Jazairi dalam kitab ini. Kita langsung masuk kepada pembahasan yang beliau sampaikan. Qala al-musannif rahimahullahu taala, nafa'anallahu bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Al-mabhasul khamisu, pembahasan yang kelima atau bab yang kelima, fil imani bil yaumil akhir, mengenai iman terhadap hari akhir atau hari kiamat. Mal yaumul akhir wa ma ma'nal imani bihi. Apa yang dimaksud dengan hari akhir atau hari kiamat itu dan apa makna mengimaninya? Ya, jadi hari akhir itu apa? Lalu kemudian beriman kepada hari akhir itu apa? Gitu ya. Jadi dua hal yang berbeda. Yang pertama mengenai apa itu hari akhir. Ya, amal yaumul akhir. Adapun yang dimaksud dengan hari akhir atau hari kiamat adalah yaumun alimul hauli tashibu fihi al-atfalu taqumun nasu min quburihim wa yuhsyaruna ila sa'idin wahidin lil hisabi thumma ya'ulu amruhum ila naimi awil adabi. Yang dimaksud dengan hari akhir adalah hari yang sangat mencekam. Ya, hari yang sangat mencekam. Saking mencekamnya, saking dahsyatnya hari tersebut, anak-anak kecil bisa langsung beruban. Ya, jadi anak kecil bisa langsung beruban saking mengerikannya hari tersebut. Ya, kemudian manusia dibangkitkan dari kuburan mereka dan mereka kemudian digiring di suatu tempat ya, padang mahsyar, dan nantinya mereka akan dihisab. Lalu kemudian akan diperhitungkan, yang akan ditimbang, yang akan dihitung, dinilai ya apa yang sudah mereka lakukan selama berada di kehidupan dunia. Nanti ada di antara mereka yang akan digiring kepada kenikmatan dan ada nanti yang akan digiring kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan hari kiamat atau hari akhir, hari berakhirnya kehidupan dunia ya, perbatasan antara dunia dan akhirat. Ketika itu hari sangat mencekam, sangat mengerikan. Ya, saking mengerikannya anak kecil pun bisa langsung beruban ya, saking dahsyatnya hari tersebut. Lalu kemudian pada hari itu manusia semuanya dibangkitkan kembali dari kuburan mereka, ya dihidupkan kembali, lalu kemudian mereka nanti dikumpulkan di suatu tempat, lalu kemudian nantinya mereka akan dihisab, lalu kemudian nanti akan diarahkan dari apa yang telah mereka lakukan di atas dunia. Ada mungkin di antara mereka yang nanti akan diarahkan kepada kenikmatan untuk surga, ada juga di antara mereka yang nanti diarahkan kepada azab, yaitu di ini adalah neraka. Lalu kemudian yang kedua mengenai iman kepada hari akhir. Nah, wa amal imanu bihi, adapun yang dimaksud dengan iman kepada hari akhir adalah fahuwa tasdiqu bi annahu la budda ayyatiya wa ayyadhara fihi jami'u ma warada fil Qur'an wal hadithi fi sya'nihi. Nah, adapun mengimani hari akhir itu adalah meyakini kebenaran
Artinya kita benar-benar yakin bahwasanya apa yang tadi kita ceritakan atau segala hal yang mungkin juga nanti diceritakan dalam Al-Quran dan hadis mengenai kondisi hari kiamat itu atau hari akhir itu, kita yakini kebenarannya, itu memang akan terjadi. Meskipun belum kita rasakan, belum kita temukan saat ini, tapi kita yakin saja itu nanti bakal kejadian. Nah, itu beriman kepada hari akhir seperti itu. Ya, jadi hari akhir, hari yang sangat dahsyat, ya, perbatasan dunia dan akhirat, manusia akan ditimbang, dinilai apa yang sudah dilakukan di dunia, dan beriman kepada hari kiamat adalah meyakini kebenaran semua proses-proses yang akan kita lalui nantinya ketika hari akhir atau hari kiamat tersebut, ya. Kemudian, "Madza ta'taqidu bil yaumil akhir wa ma yata'allaqu bihi?" Apa yang mesti engkau yakini? Ya, jadi sebagai seorang muslim apa yang mesti kita yakini? Jadi tadi kan kita katakan kita harus meyakini bahwasanya apa yang disampaikan oleh Al-Quran dan hadis mengenai hari akhir itu kita harus yakini kebenarannya. Nah, sekarang kita fokus pada konteks bahasa lainnya. Lalu kemudian apa yang disampaikan oleh Al-Quran dan hadis mengenai peristiwa-peristiwa yang akan kita lalui dan yang akan terjadi nantinya di hari kiamat tersebut. Nah, dalam bahasa pertanyaan, "Madza ta'taqidu fil yaumil akhir?" Apa yang mesti engkau yakini atau kita yakini sebagai seorang muslim ketika hari akhir? Apa saja sih yang terjadi? Ya, wa ma yata'allaqu bihi, apapun yang mungkin berkaitan dengan hari akhir tersebut, gitu ya. Nah, jadi beliau akan sampaikan di sini secara umum, secara global, apa saja peristiwa-peristiwa atau proses-proses yang mungkin kita lalui ya, ketika nanti, menemui hari akhir atau hari kiamat tersebut. Nanti setelah itu beliau akan ceritakan atau jelaskan secara terperinci satu persatu peristiwa atau kejadian yang disebutkan secara umum ini. Ya, beliau katakan secara umum apa? "A'taqidu," aku meyakini atau dalam hal ini konteksnya, kita sebagai seorang muslim mesti meyakini ya, awalan bisu'alil qabr. Yang pertama adalah berkaitan dengan adanya pertanyaan kubur. Maksudnya apa? Pertanyaan malaikat, 2 malaikat ya, su'alul malakain. Malaikat mungkar dan malaikat nakir. Jadi ketika kita nanti meninggal dunia, kita dikuburkan, ada yang namanya malaikat menghampiri kita bertanya mengenai amal baik dan amal buruk kita. Dan kita yakini bahwasanya hal tersebut memang benar adanya. Ya, tanpa harus kita melihat dulu baru kita meyakini, ya. Kita iman itu adalah tanpa lihat kita sudah harus yakin. Kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasul, kita yakini kebenarannya. Tsumma bina'imihi au adzabihi, kemudian kita juga meyakini adanya yang namanya nikmat kubur, ada yang namanya azab kubur, ya. Tsumma bihasyril ajsad, lalu kita meyakini akan digiring, dikumpulkan jasad-jasad kita nantinya. Wa annal khalqa kama budi'a yu'ad. Dan adapun penciptaan manusia sebagaimana awal dahulu diciptakan, mereka akan dikembalikan dalam kondisi semacam itu. Artinya manusia diciptakan seperti sekarang saat ini, kemudian kita ketika dikuburkan kan kita hancur lebur dimakan tanah, ya, atau dalam kondisi kiamat nanti kita hancur lebur, kemudian kita akan dikembalikan kembali, ya, dihidupkan kembali sebagaimana kita hidup saat ini, ya. Summa bil hisab wal mizan, kemudian kita meyakini akan adanya yang namanya hisab, perhitungan, dan mizan juga ditimbang nanti amal baik dan amal buruk kita. Summa bi'ata'il kitabi imma bil yamini wa imma bishimal. Kemudian nanti kita akan diberikan kitab ya, kumpulan catatan-catatan amalan kita, entah itu dari kanan ataupun dari kiri, tergantung dari amalan kita. Kita meyakini bahwasanya hal tersebut adalah benar. Ya, summa bis-sirat ya, ada yang namanya jembatan sirat ya, yang nanti kita akan melaluinya. Kalau kita bisa melaluinya kita masuk surga, kalau tidak kita akan terpleset masuk ke dalam neraka. Summa bidukhulil jannati darin na'im wa dukhulil kafirinal jahannam darul adzabil alim. Ya, dan kita meyakini bahwasanya bidukhulil mu'minin, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan masuk ke dalam surga Allah, darun na'im, yang merupakan kampung kenikmatan, ya, rumah kenikmatan, tempat kenikmatan. Dan kita meyakini bahwasanya orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah akan masuk ke dalam neraka jahanam, ya, darul adzabil alim, yang merupakan kampung atau daerah tempat yang penuh azab yang sangat pedih. Nah, semua semua hal ini harus kita yakini. Ya, kita mungkin belum apa namanya, meninggal dunia. Ya, tapi kita harus yakin ketika kita meninggal dunia, kita dikuburkan, kita akan didatangi oleh 2 orang malaikat, malaikat mungkar dan malaikat nakir. Mereka berdua akan bertanya mengenai apa yang sudah kita lakukan di atas dunia ini, ya. Kemudian nanti kalau sekiranya kita bisa menjawab, maka kita akan mendapatkan nikmat. Kalau kita tidak bisa menjawab, maka kita akan diazab ketika dikubur itu. Lalu kemudian nanti ketika sudah hari kiamat, ya, kita yang mungkin sudah tulang belulang, sudah hancur lebur dan tidak bersisa lagi, kita akan dibangkitkan kembali, diciptakan kembali, dibentuk kembali sebagaimana kita utuh sebagai manusia. Kemudian kita dikumpulkan, digiring, dikumpulkan di suatu tempat. Kita akan dihisab secara personal.
apa yang sudah kita lakukan di dunia, ya kebaikan dan keburukan kita. Lalu kemudian semuanya ditimbang, mana yang lebih berat antara yang baik dan mana yang lebih buruk. Kemudian kita akan diberikan catatan rapor, kumpulan dari apa yang sudah kita lakukan. Entah itu dari arah kanan ataupun dari arah kiri sesuai dengan amalan kita. Kemudian nanti kita akan melewati jembatan Sirat, di mana dalam hal ini kalau kita bisa melewatinya berarti kita adalah orang yang beriman dan bisa masuk dalam surga. Tapi kalau kita tergelincir, terpleset tidak bisa melewati sirat tersebut, maka kita masuk ke dalam jurang neraka. Ya, karena sirat terletak di punggungnya neraka. Artinya kita melewati, kalau tidak bisa lewat maka kita jatuh. Ya, kemudian kita juga harus meyakini bahwasanya orang yang beriman pasti akan masuk surga dan orang-orang kafir pasti akan masuk ke dalam neraka jahanam seperti itu. Dan semua hal ini adalah hal-hal yang mesti kita imani, mesti kita yakini sebagai bentuk rincian keimanan kepada hari akhir. Jadi beriman kepada hari akhir itu sifatnya masih umum, tapi secara rincinya adalah beriman kepada hal-hal yang semacam ini. Yang nanti insya Allah akan kita jelaskan satu persatu, sedikit demi sedikit. Ya, nah ini pembahasan meskipun konteksnya nanti kalau kita biasa sebutkan ada namanya kiamat kecil, ada namanya kiamat besar. Kiamat kecil adalah ketika kita sudah meninggal dunia, kiamat besar nanti, ya, yang memang berakhirnya seluruh kehidupan di dunia ini. Nah, kita akan coba pisahkan pembahasan ya. Artinya setelah mengalami fase kiamat kecil, pertanyaan malaikat, nikmat kubur dan azab kubur, kita akan bahas itu dulu dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan ke pembahasan mengenai kiamat yang apa namanya kubroh, kiamat yang besar, di mana kita dibangkitkan kembali, diciptakan kembali sebagaimana sebelumnya, kemudian kita dikumpulkan dan digiring ke suatu tempat. Oke, kita masuk ke pembahasan mengenai pertanyaan kubur, ya pertanyaan dua malaikat. Ya. Kaifa i'tiqaduka bisu'alil qabri tsumma na'imihi aw 'adzabihi? Bagaimana keyakinanmu? Bagaimana engkau meyakini? Bagaimana kita sebagai seorang mukmin harus meyakini bahwasanya ada yang disebut dengan su'alul qabr, pertanyaan kubur, atau dalam hal ini su'alul malakain, pertanyaan dari dua malaikat, ya tsumma na'imihi, kemudian nikmat dari kubur, au 'adzabihi ataupun azab dari kubur tersebut. Ataqidu, aku meyakini, dan kita harus meyakini. Jadi bahasa beliau mengatakan saya meyakini seperti ini. Tapi dalam konteks kita sebagai seorang mukmin yang belajar, maka kita harus meyakini. Yakinilah semacam itu. Ya, annal mayyita, bahwasanya orang-orang yang telah meninggal dunia, ya, idza wudi'a fi qabrihi, apabila telah diletakkan di kuburnya. Artinya dalam hal ini ketika mereka sudah dikuburkan, tu'adu ruhuhu ila jasadihi, maka Allah akan mengembalikan ruhnya kembali ke dalam jasadnya. Artinya proses meninggal dunia adalah proses berpisahnya antara ruh dan jasad. Ketika dikuburkan, nantinya Allah akan kembalikan ruhnya ke dalam jasadnya. Ya, biqadri ma yafhamul khitabah. Sekira-kira dia mampu untuk memahami percakapan. Jadi batasan sekira-kira dia mampu untuk memahami, kalau ada yang bertanya dia bisa menjawab. Ya, kemudian wa yaruddul jawab, ya. Summa ya'tihi al-malakan. Kemudian akan datang kepadanya dua orang malaikat. Fayas'alani an rabbihi wa nabiyhi wa an dinihi alladhi kana alaihi wa anil fara'idil lati kana amarahu Allah Ta'ala biadaiha. Ya, maka kemudian setelah datang dua malaikat tersebut akan bertanya kepada orang yang meninggal dunia tadi, ya, mengenai Tuhannya, siapa Tuhannya, siapa nabinya, ya, siapa atau apa agama yang dia anut, yang dia pegang, ya, kemudian mengenai kewajiban-kewajiban yang Allah telah perintahkan kepadanya untuk dilakukan. Itu semua akan ditanyakan. Jadi, mungkin secara sederhana kisi-kisi pertanyaan kubur itu sudah ada dan kita semua sudah tahu. Tapi memang kita nanti tidak bisa dalam konteks berdusta lagi di hadapan para malaikat. Ya, jadi apa yang akan kita sampaikan adalah sesuai dengan apa yang kita kerjakan di atas dunia ini. Maka karena itu kita harus meyakini memang benar adanya pertanyaan malaikat, nikmat kubur, azab kubur. Maka perbaikilah diri kita agar nanti lisan kita bisa menjawab dengan kebenaran sesuai dengan apa yang kita lakukan di atas dunia ini. Ya, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, dan bagaimana kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah kepadamu, maka apa yang sudah kalian lakukan, apa yang kalian tinggalkan. Fa in kana al-mayyitu minal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, ya. Adapun kalau seorang yang meninggal dunia tersebut termasuk dalam golongan orang-orang yang beriman dan melakukan amalan-amalan saleh, ajaba su'ala bi taufiqillahi ta'ala ahsana jawabin min ghairi khaufin minhuma walattirabin. Ya, mereka pasti akan menjawab pertanyaan malaikat itu, ya, dengan sebaik-baik jawaban
kata kuncinya bitaufiqillah, ya, dengan taufik pertolongan Allah. Jadi meskipun kita beramal di dunia ini, ya, dengan apapun segala macam, belum tentu nanti kita bisa menjawab dengan baik ketika ditanya oleh dua orang malaikat, ya. Karena kita tetap sekalipun sudah meninggal dunia, sudah beramal soleh sebanyak itu, kita tetap butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar dimudahkan lisan kita dalam menjawab apa yang ditanya oleh dua orang malaikat ini kepada kita. Ya, min ghairi khaufin minhuma wala tirabin, tanpa rasa khawatir, tanpa rasa takut terhadap mereka berdua dan juga tidak ada apa namanya, kesalahan-kesalahan dalam menyampaikan jawaban, ya. Kemudian fayakshifullahu an basarihi, maka Allah akan singkap, ya, Allah akan buka tabir dari pandangannya, wa yaftahu lahu baban min abwabil jannah, Allah akan bukakan salah satu pintu surga untuknya, fayahwa bin na'im, maka dia akan memperoleh kenikmatan al-azim yang sangat besar. Wa yuqala lahu, dan dikatakan kepadanya, hadza jazaa'u man kana fi dunyahu 'alas siratil mustaqim. Ini adalah balasan bagi orang-orang yang ketika di dunia selalu berada di atas jalan yang lurus, artinya selalu mengerjakan, ya, selain beriman juga mengerjakan amalan-amalan soleh, gitu ya. Jadi beriman iya dan melakukan amalan-amalan soleh juga iya. Sebaliknya, wa in kanal mayyitu kafiran aw munafiqan. Kalau sekiranya orang yang meninggal dunia itu adalah orang yang kafir, ya, atau orang yang munafik, ya, yadhasyu wala yadri ma yaqulu fil jawab, maka dia akan seketika itu kebingungan, tidak bisa menjawab apa yang ditanyakan kepadanya. Fayu'adzibanihi, maka kedua malaikat tersebut akan mengazabnya. Hina idzin, saat itu juga, asyaddal adzab, ya, dengan azab yang sangat-sangat pedih. Wa yakshifu an basarihi, Allah akan singkap, Allah akan buka tabir yang ada dalam pandangannya. Fayuftahu lahu babun min abwabi jahannam, maka akan dibukakan untuknya salah satu pintu daripada pintu-pintu jahanam, pintu-pintu neraka. Lalu kemudian wa tanawwa'u lahu anwa'ul adzabil alim. Lalu Allah akan perlihatkan dan berikan kepadanya berbagai macam azab-azab dan kepedihan-kepedihan. Wa yaqulani lahu, dan kedua malaikat tersebut akan berkata kepada orang yang disiksa tersebut, hadza jazaa'u man kafar bimaulahu wattaba'a nafsahu wa hawah. Ini adalah balasan bagi orang-orang yang kafir, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti dirinya dan hawa nafsunya. Maka karena itu ini sebagai pelajaran buat kita. Kita belum melewati fase itu. Ya, masih ada waktu untuk kita untuk memperbaiki diri, ya, bertaubat, ya, kemudian memperbaiki diri, beriman kepada Allah, tingkatkan level keimanan kita. Lalu kemudian kita melakukan banyak amal-amal soleh, sehingga kita nanti diberikan taufik oleh Allah, dimudahkan lisan kita menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat, sehingga kita bisa dimasukkan ke dalam nikmatnya Allah, ke dalam surganya Allah. Bukan sebaliknya, kita justru tidak bisa, bingung, ya, menjawab apa yang dipertanyakan kepada kita. Lalu kemudian kita disiksa dan kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Dan itu adalah sesuatu yang tidak ada seorang pun yang menginginkan hal tersebut. Oleh karena itu, marilah kita memperbaiki diri kita, berbenah apa yang kurang dalam diri kita, kita perbaiki. Apa yang harus kita tambah, kita tambah. Kemudian di sini Syekh Thahir Al-Jazairi melanjutkan, "Idza akala sab'u insanan wa shara fi batnihi aw waqa'a fil bahri fa akalathul asmaku fa hal yus'alu aw yu'adzabu aw yun'am." Lalu kemudian bagaimana, ya, kondisinya? Ini mungkin dalam konteks bagi sebagian orang yang main-main dianggap bercanda, tapi kalau dalam konteks ilmu ini adalah sesuatu yang serius. Misalkan ada seseorang yang dimangsa oleh binatang buas. Jadi seorang manusia dimangsa binatang buas, ya. Lalu kemudian tentu ketika dimangsa bentuknya sudah tidak berbentuk lagi. Ya, sudah tidak berbentuk lagi, lalu kemudian dalam kondisi sudah berada dalam perut hewan buas tersebut. Atau mungkin tenggelam di laut, lalu kemudian dimakan ikan, atau mungkin dalam keadaan ya terurai di laut seperti itu. Maka apakah orang-orang semacam ini meninggal dalam keadaan demikian rupa akan tetap ditanya dan diazab atau kemudian diberi nikmat nantinya? Maka beliau jawab, "Na'am, iya." Ya, kullu man mata, setiap yang mati, yus'al, pasti akan ditanya. Summa yu'adzabu aw yun'am, lalu kemudian nanti akan diazab atau diberi nikmat sesuai dengan kadar jawaban atau sesuai dengan amal perbuatannya di atas dunia nanti. Wala farqa baina man dufina fil qabri, tidak ada perbedaan mengenai pertanyaan pemberian azab atau pemberian nikmat, baik bagi yang dikuburkan, aw sara fi batni sabui, atau yang berada dalam perut hewan buas, au fi qa'ril bahar, atau mungkin dalam
dasar lautan, ya. Wallahu ala kulli syai'in qadir, karena Allah atas segala sesuatu mampu. Jadi meskipun dalam kondisi apapun tetap mereka akan dipertanyakan, akan ditanya, ya. Wa bikulli syai'in alim, karena Allah Maha, apa namanya, Maha berkuasa atas segala sesuatu dan Allah Maha mengetahui, alimun khabir, ya, Maha mengetahui lagi Maha bijaksana atas segala sesuatu. Idza kana al-mayyitu tu'adu ilaihi ruhuhu wa yus'al, tsumma yu'adzabu aw yun'am, fali ayyi syai'in la taran nasu syai'an min dzalika. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi, lanjutannya adalah kalau sekiranya memang, ya, ruhnya manusia itu nanti dikembalikan sekadar bisa memahami percakapan atau pertanyaan malaikat, ya, lalu kemudian nanti mereka akan ditanya, kemudian diberi azab setelahnya atau diberi nikmat sesuai dengan kadar kadar jawaban, maka kenapa kita sebagai manusia tidak bisa melihat hal tersebut, ya? Nah, lalu Allah kata dalam hal ini Syekh Thohir Al-Jazairi mengatakan apa? "Innallaha yahjubu absarahum an dzalika imtihanan lahum liyadhhara man yu'minu bil ghaibi wa man la yu'minu bihi min dzawi syakki war raibi." Allah menutup, ya, memberi tabir dari pandangan-pandangan mereka, pandangan-pandangan kita. Kita sengaja tidak diperlihatkan melalui proses pertanyaan malaikat, siksa malaikat, nikmat dari malaikat yang diberikan kepada orang yang telah meninggal tersebut. Ya, tujuannya apa? Imtihanan lahum, sebagai ujian bagi mereka atau bagi kita. Kita diuji nih sekarang, ya. Kalau kita bisa lihat, pasti kita beriman, ya. Tapi sekarang kita nggak bisa lihat. Nah, sekarang diuji keimanan kita. Apakah ketika kita tidak bisa melihat kita akan beriman atau tidak? Nah, itu yang beliau katakan. Liyadhhara man yu'minu bil ghaib. Nah, maka kita akan bisa nanti membedakan mana orang-orang yang percaya dengan hal-hal yang gaib dan siapa yang tidak beriman, ya. Yang mana mereka adalah orang-orang yang dipenuhi keraguan, ya, yang dipenuhi keraguan dalam dirinya. Ya, walau ra'an nasu dzalika la'amanu kulluhum. Kalau seandainya manusia bisa melihat semua hal itu, maka tentu pasti manusia semuanya akan beriman karena saking, apa namanya, saking dahsyatnya, ya, bagaimana cara malaikat bertanya, kemudian bagaimana nanti di antara mereka ada yang diazab, gitu ya. Tentu mereka manusia, kita akan takut sekali, sehingga kita pasti beriman. Nah, karena itu tidak diperlihatkan kepada kita untuk menguji keimanan kita. Kita yakin nggak kalau nanti ketika kita meninggal dunia, kemudian kita dikembalikan rohnya oleh Allah ke jasad kita, lalu kemudian kita ditanya, apakah kita bisa meyakini hal tersebut atau tidak? Itulah kenapa kita tidak diperlihatkan yang semacam itu. Walam yasir farqun bainan nas, walam yatamayyazil khabithu minat thayyib warradi'u minal jayyid. Lalu kemudian juga kalau seandainya semuanya beriman, karena bisa melihat adanya pedihnya siksa kubur, ya, kejamnya pertanyaan malaikat, maka selain mereka beriman, maka nanti tentu tidak akan bisa dibedakan mana yang benar-benar beriman, ya, mana yang baik, mana yang buruk di antara manusia, ya, mana yang bagus, mana yang jelek, mana yang hina, mana yang mulia di antara manusia. Dan hal lihadhil mas'alati misalun yuqarribuha lidhni. Apakah dalam peristiwa semacam ini ada contoh atau perumpamaan lain, analogi, ya, yang membuat kita bisa paham, gitu. Jadi konteks kok bisa kejadian ini ada tapi nggak bisa disaksikan oleh mata. Nah, ada nggak kejadian lain, perumpamaan lain yang bisa menggambarkan hal yang sedemikian rupa? Nah, beliau katakan apa? Naam, ada. Ya, kita bisa contohkan dengan atau umpamakan dengan sesuatu yang lain. Apa itu? Misalu dzalika, contohnya yang semacam itu adalah an-naimul ladzi yara fi manamihi asya'a yusarru biha aw yatana'am aw asya'a yahzanu biha wa yata'allam. Walladzi yakunu qa'idan li janbihi musyahidan lahu la yadri bidzalika wa la yash'uru bima hunalika. Wa kadzalikal mayyitu yus'alu fi qabrihi wa yujibu wa yatana'amu aw yatala'amu wa la yadri bihi ahadun minal ahya'i wa la ya'lamu. Nah, kita bisa umpamakan sebagaimana orang yang tidur, ya, orang yang sedang dalam keadaan tidur, lalu kemudian sedang bermimpi. Yang mana dalam mimpinya tersebut mungkin saja dia bermimpi yang bagus sehingga dia diberikan kesenangan dan diberikan nikmat ketika dalam kondisi bermimpi tersebut. Atau mungkin mimpinya adalah mimpi buruk, ya, sehingga dia membuatnya sedih dari mimpi tersebut, ya, atau mendapatkan siksa dari mimpi tersebut. Nah, sementara orang yang sedang duduk di sampingnya bisa melihat dia, artinya bisa melihat orang yang sedang tidur tersebut, tapi tidak bisa mengetahui apa yang dirasakan oleh orang yang sedang tidur tadi.
dalam mimpinya, karena dia yang dia hanya duduk di sampingnya, tidak merasakan mimpi daripada orang yang sedang tidur tadi. Yang bisa merasakan mimpi hanya orang yang sedang tidur itu. Nah, maka begitupun dalam konteks ya, pertanyaan malaikat nikmat kubur ataupun azab kubur. Di mana dalam hal ini mayat atau jenazah itu bisa ditanya oleh para malaikat di kubur nanti. Dia menjawab akan diberikan nikmat atau dia tidak bisa menjawab akan diberikan azab. Sementara hal itu terjadi, maka tidak seorang pun yang mengetahui dari orang-orang yang hidup dengan peristiwa yang sedang berlangsung tersebut ya, dan tidak akan mengetahui juga hal yang semacam itu. Jadi konteksnya bisa yang semacam itu terjadi, nggak kelihatan di mata tapi kejadian. Nah, sebagaimana dan kita nggak merasakan itu. Nah, jawabannya bisa, ya sebagaimana orang yang sedang tidur. Ya, jadi kadang mimpi itu bisa membuat seseorang itu merasakan kenikmatan dan merasakan, siksa juga gitu ya, kalau mimpinya kebetulan mimpi baik atau mimpi buruk gitu ya. Nah, itulah hal yang bisa menjadikan perumpamaan, di mana orang di sekitarnya nggak bisa mengetahui apa yang dirasakan oleh orang yang sedang bermimpi tersebut, gitu ya. Yang bisa tahu ya hanya dia sendiri. Nah, begitupun perumpamaan bagi orang yang sedang ditanya dalam kubur tersebut. Wallahu a'lam, kita cukupkan dulu pada pembahasan kali ini mengenai pertanyaan malaikat di kubur, azab kubur, dan nikmat kubur. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya membahas mengenai dibangkitkan kembalinya manusia, dikumpulkan dan digiring di satu tempat, lalu kemudian nanti akan membahas mengenai hisab, mizan, kemudian juga ditutup dengan pembahasan mengenai surga dan neraka. Kita tutup pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.